Hai, Sobat Erni Ero, ketemu lagi. Kali ini saya membahas tentang perceraian atau bubarnya pernikahan. Oke, terang, hukum terang, hukum jadi terang. Blas, hum blas, hukum jadi jelas. Oke, ikuti saya ya untuk penjelasan tentang perceraian. Oke, see you. Dengan izin Allah. Tadi pertama saya ngomongin lahir di konten yang dulu. Kemarinnya lagi tentang happy pernikahan. Nah, yang sekarang ada bertemu, ada berpisah ya. Nah, tentang perceraian memang diatur bubarnya perkawinan itu bisa cerai hidup. Ya, persyaratannya seperti biasa bahwa kita mengajukan. Nah, kalau perceraian itu harus mengajukan permohonan baik istri atau suami ke pengadilan. Pengadilannya Islam ke pengadilan agama. Nah, seorang istri bisa mengajukan perceraian, ada syarat-syaratnya. Bukan syarat yang klasik ya. Saya sudah tidak bahagia, saya sudah nggak punya cinta lagi, saya udah nggak rukun. Itu nggak bisa diterima. Nah, harus ada hal-hal, misalnya ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai suami istri, misalnya istri sakit atau suami sakit dan merelakan untuk berpisah dan menikah lagi. Dan yang lainnya mungkin masalah ada sifat dari seseorang itu ketahuan setelah menikah dia boros, tidak bisa mengurus rumah tangga, sehingga seorang istri itu tidak berfungsi sebagai ibu teladan dan madrasah di rumah tangganya untuk mendidik anak-anak. Itu yang saya tahu, Sobat Erni Ero, untuk perceraian. Tapi kalau bisa sih kita hidup happy aja. Kalau maupun bercerai dibolehkan, asal sesuai dengan aturan dan berpisah baik-baik. Dan yang ada anak yang ditinggalkan atau harta yang ditinggalkan. Nah, sekarang saya punya tamu, katanya. Siapa sih tamunya? Oh, anak milenial. Aduh, maaf Bu, saya telat Bu datangnya Bu. Kenal mana aja. Jadi sebenarnya teman saya mau datang nih, tapi karena dia berhubung ada urusan gitu, mau urus perceraiannya, jadi saya mewakili Bu. Gitu. Oke, gimana Mas Jadi Aldo? begini Bu, kan ada sahabat saya ini mau cerai Bu. Tempatnya bagus banget ya Bu ya? Iya, tempatnya asri. Asri. Jadi gimana itu Bu, kalau mau cerai itu Bu, perceraian dia. Jadi teman sahabat saya sih ini Bu ya, dia baru nikah setahun Bu. Oh, baru banget dong? Iya baru banget makanya. Belum punya anak? Nah itu dia baru punya anak. Nah gimana cara hukumnya itu Bu untuk mengatasi hukum hak asuh anak gitu gimana Bu? Oh gitu. oke. Ini anak milenial baru kawin cerai, Iya. baru setahun, Iya. nggak ada cinta lagi gitu? Ketawa biasa lah, Bu. dia. Ya oke lah, cinta mah adanya di hati ya, Iya. nggak bisa dibicarakan. Kalau perceraian, saya udah tadi cerita di Ya. konten bahwa kita boleh bercerai dengan alasan-alasan yang diterima. Yang mau ngajukan cerai siapa? Suami atau istri. Nah, kalau kita gitu. di Indonesia, perceraian itu memang harus pengadilan yang memutuskan. Sehingga kita nanti dapat akte cerai. Seperti kita akte nikah. Oh gitu. Sama, kita juga dapat akte nikah juga dan dapat akte cerai. Tapi di akte cerai itu hanya dibilang perkawinan A sebagai suami dan B sebagai istri setelah putus sudah selesai dan biasanya meninggalkan berapa anak. Nah, terus kalau ada harta, Nah dia nggak punya harta Bu, gimana? Dia punya cuma cinta doang Bu. makan deh tuh cinta. Oh, kalau nggak punya harta ya udah selesai aja, cuman ngurus anak aja. Nah, anak mau diasuh siapa biasanya? Kalau anak belum dewasa itu jatuh ke ibu. Nah. Karena dia masih menyusui.
ya Nah itu biasanya. dia Bu, nah sahabat saya kan Gimana? cewek ini Bu. Nah kebetulan suaminya juga tuh, ya biasalah anak muda judi lah. Wow. Nah nggak beres Bu suaminya, Jadi? kasihan dia Bu. Oh, jadi terus setelah bercerai itu dia nanti anaknya ikut ibunya ibunya- aja. ibunya aja, Ibu, ya? Ibunya aja, tapi kalau bisa hak asuh diambil ibu, tapi hak atas biaya Oh, pendidikan minta. Oh gitu. Minta sama maaf ya, minta sama suami. Nah suaminya nggak ada kerjanya Bu, gimana Bu? Ya ibunya kerja. Ibunya kerja atau selain ibunya kerja apa ya kawin lagi supaya dapat pendidikan, dapat apa namanya suami yang meneladani lagi. Nggak ada salahnya dia udah cerai, tapi nunggu 3 bulan ya, 10 hari kalau perempuan. Setelah bercerai putus harus menunggu 3 bulan 10 hari baru bisa menikah lagi. Kalau laki enggak, sekarang ketok udah besoknya udah kawin lagi. Belum ketok juga udah kawin lagi bisa. Makanya laki ya, Bu, Yes, laki gitu loh. Kalau perempuan nggak bisa. Nah, kalau anak tadi memang maaf ya, bapaknya kurang bisa dijadikan teladan, ya mari diurus aja sama ibunya. Oh gitu. Ibunya. Nah, setelah diurus sama ibunya, ya mintalah Hak asuh. asuh kepada ibunya. Biasanya jatuh hak asuh kepada ibunya karena memang masih di bawah umur. Tapi biayanya minta kepada bapak. Tapi kalau bapaknya nggak bisa ya ibunya harus kerja. Atau ada harta berapa dijual. Oh jadi makanya mending. Tapi penting putus dulu. gitu. Penting perceraiannya putus dapat surat. Nanti kalau dia sudah selesai 3 bulan 10 hari kan ibunya bisa ada pilihan lain. Bisa kerja, bisa apa. Ya ntar aku telepon lagi Bu, langsung konsultasi ke ibu aja langsung. Iya Bu, boleh ya. boleh. Ke saya aja ya nanti Soalnya ya. kan belum nikah saya Bu, jadi nggak ngerti kayak gini-gini. Jadi Oh, teman dapat doang. pengalaman ilmu juga dari ibu. Oh ternyata Iya, begini kalau betul. perceraian. Ya. Sebenarnya kalau di Islam Iya Bu. hak cerai itu ada di suami. Ya, Suami nggak boleh mengeluarkan kata-kata saya Cerai. talak, Saya talak, saya nggak boleh, talak, Bu, ya. saya ceraiin, talak 3, talak 2 itu nggak boleh. Bu tiap malam Bu. Ih, nggak boleh itu ngomong Sampai begitu. dipukul loh dia Bu. Oh itu bisa KDR Nah, sebenarnya itu sih, dia itu, oh ya Bu. itu bisa cepat perceraiannya. Cepat ini Bu ya. Yang Kasihan penting, dia nangis minta tolong. oh kasihan Sahabat saya banget. ini cewek Bu. Jadi dia udah pengen udah nggak mau lah pokoknya sama si lakinya itu. Tapi udah ngajukin gugat cerai. Wah, kayaknya udah deh, bukan saya kurang tahu juga. Ya udah, Kayaknya deh. yang penting ada surat cerainya sehingga dia bisa bebas bergerak lagi, dia bisa kerja dan kita doain ya. Kalau putus sekarang percayaan kan bisa nanti dia merit lagi, bangun rumah tangga ya namanya itu tadi cinta bukan untuk memiliki. Oh gitu, cinta bukan memiliki. Cinta untuk bukan memiliki, tapi kalau cinta melulu Jadi nggak ada yang Ibu kapan harta. ada waktu luang Bu? Saya langsung kantornya aja kali Bu. Hari kerja ya dari Senin sampai Kantornya Jumat. di mana Bu? Jalan apa Bu? Ya, saya kantornya di Jalan Cikatomas di Kebayoran. Oh, ke Thomas. Ke Jalan Kebayoran di sini nih. Oh, Ke Thomas ya. Nanti Oke, siap, Bu. saya kasih kartu namanya Oke. untuk kalau pernikahan Biar lebih jelas, Bu, ya. itu biasanya pribadi. Nanti kita ngomong lebih nggak enak juga lama. ngomong kesini, Bu, ya. Tapi cek lagi ya bahwa dia itu cerainya sebelum cerai itu apakah dia punya perjanjian nikah. Wah, kurang tahu saya kalau masalah begitu. kalau Katanya udah nikah lah pokoknya, udah punya anak, saya juga bingung. Oh. Mau Anaknya masih kecil dong ya kalau baru setahun ya. ya baru berapa bulan Bu? Iya, baru berapa bulan. Ya namanya anak milenial sekarang kan Bu. Hmm, Main cinta-cinta aja nggak main pikirin. cinta aja, tapi nggak apa-apa. Namanya juga cinta mah dari dulu, nah itu dari dia, Bu. dari dulu. Oke, saya rasa pernikahan sih nggak terlalu panjang. Yang penting kita harus mengajukan permohonan kalau di Oh, Indonesia. permohonan pertama, Bu, Dan ya? yang memutuskan cerai itu di akta cerai itu pengadilan. Oh, Kalau pengadilan. agama Islam agama, kalau non Islam di catatan sipil. Oh, Itu yang penting. Jangan cerai di bawah meja, jangan kawin di atas meja. Salah ya. Oke deh. Oke, jelas ya. Jadi mungkin minggu depan ya Bu ya, Ya, saya langsung boleh, kantor Ibu boleh. aja Bu ya. Ya, Oke. tolong ya Mas Aldo ditunggu Oke, ya. ya. Assalamualaikum. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Ya, tadi udah denger kan ya tentang sekilas info perceraian. Ada Mas Aldo dari kaum milenial yang baru 1 tahun sudah bubar perkawinan karena nggak ada cinta atau kebanyakan cinta itu. Saya kurang paham. Nah itu nanti kalau memang ada yang kurang jelas, Sobat Eni Oro bisa hubungi saya di nomor telepon di bawah ini untuk konsultasi lebih lanjut karena
suatu kehidupan pernikahan dan perceraian itu sangat pribadi ya. Tapi syarat-syaratnya diatur oleh undang-undang. Karena kita menikah harus dengan surat dan akta, kita juga bercerai dengan akta. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita bercerai tidak ada akta pernikahan, juga kawin tidak ada pernikahan dan cerai tidak ada akta perceraian. Semua ada. Nanti juga kita bahas kematian di link berikutnya dengan akta kematian. Oke, Sobat Eni Eros, stay positif, be happy, jaga imun dan iman, prokes. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dengan izin Allah,